Peserta pertama dengan nomor tampil TF.20.408 disilakan. Sampai 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Mungkirun. Dan ketika saudara-saudara Yusuf datang dan mereka masuk kepadanya atau ke dalam ruangan Yusuf, fa'arafahum wa hum lahu munkirun, maka Yusuf mengetahui bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yusuf. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Dan ketika Yusuf mempersiapkan barang-barang mereka, ia berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Utuni bi akhil lakum min abikum." Datangkan kepadaku satu seorang saudara kalian dari ayah kalian, satu saudara seayah dari kalian. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya aku ufil kaila, aku telah memberikan kepada kalian gandum, kepada kalian bahan makanan, aku telah memenuhi bahan makanan kalian. Wa ana khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan munasabat ayat ini, surat Yusuf ayat yang ke-58 dengan ayat sebelumnya. Munasabah antara ayat yang ke-58 dengan ayat yang sebelumnya, ini adalah kelanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pada ayat sebelum-sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pada ayat sebelumnya, bahwa Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi menteri. Dan tatkala itu di negeri saudara-saudaranya Yusuf terjadi musim paceklik dan tidak ada bahan makanan, sehingga mereka datang ke negeri Mesir, negerinya Nabi Yusuf alaihi salam, mencari bahan makanan. Jadi munasabahnya adalah ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya, kelanjutan cerita atau alur dari cerita kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nuzul tidak ada, dikarenakan ini adalah ayat kisah. Karena ayat kisah tidak ada asbabun nuzul. Allah taala a'la wa a'lam. Selanjutnya, tadi ada dibaca fadakhalu. Apa makna mufradat dari fadakhalu? Fadakhalu, fa maka, dakhalu berasal dari dakhala, artinya masuk, namun ditambah dengan wawul jamaah bermakna mereka, artinya maka mereka masuk atau lalu mereka masuk. Fa di sini bisa dia sebagai huruf ataf ya. Lalu mereka masuk. Allah taala a'la wa a'lam. Kemudian di akhir ayat 58 ada munkirun. Mana mufradatnya? Munkirun berasal dari ini adalah isim jamak dari munkir. Munkir
secara bahasa dia adalah isim fa'il dari angkara. Angkara itu mereka mengingkari, atau bisa juga berasal dari kata nakirah. Nakirah sebagaimana kita ketahui dia adalah lawan dari ma'rifat. Ma'rifat itu dia diketahui dengan jelas, sedangkan nakirah tidak diketahui. Artinya ketika saudara Yusuf masuk atau datang ke tempat Yusuf itu, mereka tidak tahu atau tidak kenal dengan Yusuf alaihi salam. Allah taala a'la wa a'lam. Lanjut. Di situ ada jahazahum. Jahazahum artinya a'adda atau hayya, mempersiapkan. Kemudian al-kaila. Al-kaila itu artinya barang yang ditimbang. Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa dikatakan kilo. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian di sini lebih para ulama tafsir, kaila di sini lebih kepada at-ta'am, bahan makanan yang ketika itu adalah gandum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bukan benda yang dipakai untuk menimbang. Yutlaqu ala ma yuktalu bihi, bisa jadi dia diitlakkan atau dimaksudkan kepada benda yang dipakai untuk menimbang, bisa jadi dia diitlakkan kepada benda yang ditimbang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Namun di sini sependek pengetahuan al-faqir di sini at-ta'am. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terakhir al-munzilin. Al-munzilin di sini isim fa'il dari kata munzil. Munzil, anzala yunzilu, ya. Munzilin ini anzala yunzilu, ya, artinya menurunkan. Cuman di sini maksudnya adalah menyambut. Misalnya nazaltu ala baiti fulan, aku singgah di rumah fulan. Anzala artinya menyambut dia, menyambut si fulan ini. Menerima tamu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pada ayat 58 dan 59 ini coba ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam ayat 58 dan 59 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam beserta saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa datang kepada Nabi Yusuf atau ke negeri Mesir, negerinya Nabi Yusuf yang tinggal ketika itu, datang saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke negeri Mesir dalam rangka mencari bahan makanan. Dan ketika mereka masuk ke negeri Mesir dan mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf mengenal mereka. Nabi Yusuf mengenal saudara-saudaranya, sedangkan saudara-saudaranya tidak mengenal Nabi Yusuf alaihi salam. Ini dikarenakan karena karena berjalannya waktu yang lama tidak bertemu, sehingga saudara-saudaranya tidak lagi mengenali Nabi Yusuf alaihi salam yang ketika itu menjadi menteri. Walamma jahazahum bijahazihi, dan ketika Nabi Yusuf alaihi salam mempersiapkan barang-barang yang mereka butuhkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudara, datangkan kepadaku satu saudara seayah kalian. Karena Nabi Yusuf tahu dan Nabi Yusuf mengenal saudara-saudaranya, dan saudara yang seayah ini dalam kitab tafsir dikatakan bahwa namanya adalah Bunyamin. Ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan bahwa aku ufil kaila, telah memberikan makanan yang cukup atau telah memberikan timbangan yang cukup kepada kalian. Maka hendaknya kalian juga mendatangkan kepadaku satu saudara kalian tersebut, saudara kalian yang bernama Bunyamin tersebut. Nah, sementara Yusuf mengenali. Nah, ini bisa ditambahkan, itu karena dalam persepsi orang yang kehilangan itu sudah merasa hilang, itu tidak ada lagi mereka. Jadi ketika tidak ada lagi, untuk apa diingat? Makanya tidak diingat dengan Yusuf tadi.
kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Artinya kondisi yang ada bahwa ketika kita sebagai seorang penerima tamu memuliakan tamu. Ya. Kita berada pada posisi Yusuf memberikan kemuliaan kepada tamu, kemudian dengan segala prasyarat-prasyarat untuk memuliakannya. Nah, ini kita kembangkan bahasanya, kita haruskah seperti ini. Sementara kondisi kita hari ini itu sangat majemuk. Ada yang kemungkinan datang betul-betul sebagai seorang tamu yang memang ada keperluan, dan ada yang mungkin itu dari rumah sudah ada keinginan atau niat yang tidak baik pula. Ini menghidup. Kita sebagai penerima tamu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, dan hadis ini berkaitan dengan wa ana khairul munzilin. Hadis ini berkaitan dengan wa ana khairul munzilin. Aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentafsil atau tidak merinci apakah tamu yang datang itu dengan niat baik atau niat buruk, tidak merinci. Ya, dan kita juga tidak dituntut untuk mengetahui apakah niat dari tamu itu baik atau buruk. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita meneladani Nabi Yusuf alaihi salam dan mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa kalau kita mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita memuliakan tamu. Namun jika seandainya kita mengetahui bahwa tamu tersebut datang untuk keburukan atau datang untuk memudaratkan kita, maka sudah sepantasnya kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka jika kita tahu bahwa niat tamu tersebut untuk membahayakan kita atau mendatangkan mudarat kepada kita, maka tidak masalah, atau bahkan mungkin bisa dikatakan boleh menolaknya.